Boom! Dua gol ajaib Persib Bandung berhasil menaklukkan perlawanan sengit PSM Makassar pada lanjutan matchday ke-33 Liga Super Indonesia tahun 2025-2026. Dua aktor antagonis bagi PSM Makassar pada malam ini adalah Tom Hey dan Julio Cesar. Adapun gol balasan dari PSM Makassar dicetak oleh Yuran Fernandes melalui sundulan ke gawang Reja Pakualam. Kenapa saya katakan ini merupakan gol ajaib? Karena ternyata ini merupakan gol perdana bagi Julio Cesar ketika berseragam Persib Bandung. Jadi selama satu musim penuh baik di Liga Super Indonesia maupun di ACL2, ternyata Julio Cesar belum mencetak satu gol pun untuk Persib Bandung. Bahkan beberapa kali dia melakukan sundulan maupun melakukan tendangan, namun sayang kesempatan mencetak gol itu belum kunjung datang untuk Julio Cesar. Dan akhirnya pada malam ini, boom, Julio Cesar mencetak gol sundulan indah ciamik, memanfaatkan umpan tendangan sudut dari Tom Hey, yang mana akhirnya bisa membuat Persib Bandung unggul 2-1 atas PSM Makassar. Dengan kemenangan ini pun akhirnya Persib Bandung selangkah lagi bisa menjadi satu-satunya klub yang mencetak rekor, yakni hat-trick juara Liga Super Indonesia, yang mana setelah tahun 2024, kemudian tahun 2025, dan akhirnya tahun ini Persib Bandung tinggal selangkah lagi dan hanya cukup membutuhkan hasil imbang di matchday terakhir, yaitu matchday ke-34 melawan Persijap Jepara. Selain gol ajaib dari Julio Cesar, Persib Bandung juga mencetak gol ajaib melalui tembakan kaki kiri dari Tom Hey. Kenapa ajaib? Karena gol ini tercipta pada menit ke-33 dan di matchday ke-33, dan Tom Hey menggunakan nomor punggung 33. Ini sangat luar biasa. Jadi dua gol Persib pada malam ini benar-benar ajaib. Yang satu ada unsur 33-nya dan yang satu merupakan gol perdana dari Julio Cesar yang dicetak di menit akhir di pertandingan pada malam ini, yakni di menit 96. Dan yang paling menariknya adalah Tom Hey pada pertandingan melawan PSM Makassar ini terpilih menjadi player of the match karena berhasil menyumbangkan satu gol dan satu assist. Gol melalui kaki kiri dan assist melalui kaki kanan. Dan ini sudah cukup mengantarkan Tom Hey terpilih menjadi player of the match pada pertandingan malam ini. Dan ini juga merupakan pencapaian luar biasa bagi Tom Hey, karena Tom Hey telah menyumbang 5 gol dan 7 assist bagi Persib Bandung di seluruh kompetisi. Terkhusus untuk Liga 1, ya ini 5 gol dan 5 assist untuk Tom Hey. Ini sangat luar biasa bagi perjalanan karir dari Tom Hey. Setelah bertahun-tahun berkarir di sepak bola profesional, baru tahun ini Tom Hey bisa mencetak gol dan assist yang begitu banyak di satu klub. Dan juga ini bisa saja menjadi karir terbaik dari Tom Hey, karena Tom Hey ini ternyata belum pernah mencicipi gelar juara liga bersama klub yang dia bela. Dan ini bisa jadi menjadi peluang bagi Tom Hey untuk merasakan bagaimana bisa menjadi juara bersama klub yang ia bela, yakni bersama Persib Bandung. Dan yang paling menarik juga adalah bahwasanya Tom Hey ini menjadi aktor antagonis bagi PSM Makassar, karena ternyata Tom Hey ini pada pertandingan pertama, yakni di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung PSM Makassar ini kalah 1-0 melalui gol Endru Jung. Nah, gol Endru Jung ini merupakan gol yang dicetak ketika Endru Jung sebelum mencetak gol ini, Endru Jung ini mendapatkan kesempatan mencetak gol melalui titik putih. Namun sayang bisa diblok oleh penjaga gawang Hilmansah. Namun setelah penalti ini diblok, lalu Persib mendapatkan tendangan sudut, dan tendangan sudut ini diambil oleh siapa? Oleh Tom Hey. Dan Tom Hey memberikan assist manis untuk Endru Jung, yang mana akhirnya gol ini menjadi gol sematawayang di pertandingan melawan PSM Makassar di putaran pertama yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dan akhirnya Persib pun bisa memetik 3 poin. Dan ternyata di malam ini Tom Hey menjadi aktor antagonis kembali dengan 1 gol dan 1 assist. Maka Tom Hey dengan PSM Makassar di kompetisi BRI Super League tahun ini mencetak 1 gol dan 2 assist. Dan ada satu hal menarik lagi, di mana Tom Hey ini ternyata berhasil mencetak hat-trick assist berturut-turut. Setelah pada pertandingan melawan PSIM, assistnya berhasil diselesaikan oleh Patricio Matricardi menjadi gol. Kemudian pada pertandingan minggu kemarin melawan Persija Jakarta, asisnya juga bisa diteruskan menjadi gol oleh Adam Alis melalui gol solorannya. Meskipun Adam Alis pada saat itu dipepet kuat ya oleh Doni Tripamungkas, namun ternyata takdir berkata lain.
pepetan dari Donitri Pamungkas tidak bisa menjegal Adam Alis mencetak gol ke gawang Persija Jakarta. Dan pada malam ini Tom Hey melengkapi hat-trick asisnya di BRI Super League dengan asis manis kepada Julio Cesar. Dan ini merupakan kemenangan pertama sejak tahun 2022 Persib Bandung atas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Parepare. Karena sebelum pertandingan ini atau sebelum kemenangan ini, Persib Bandung sangat sulit sekali memetik kemenangan di kandang PSM Makassar, terkhusus di Stadion B.J. Habibie Parepare ini. Pada pertandingan tadi, penguasaan bola cukup berimbang, PSM 49% dan Persib 51%. Adapun untuk tendangan ke gawang, PSM 1, untuk Persib Bandung 4. Dan adapun tendangan sudut, yakni 3 untuk PSM dan 5 untuk Persib Bandung. Dan untuk keseluruhan shots pada pertandingan tadi, PSM melakukan 3 kali shots dan Persib dengan 6 kali shots. Dan ini, dengan hasil ini juga ada satu catatan buruk, yakni 5 pertandingan striker Persib tidak mampu mencetak 1 gol pun. Jadi terakhir striker Persib mencetak gol itu pada pertandingan melawan Dewa United. Setelah itu 5 pertandingan berturut-turut striker Persib tidak ada yang bisa mencetak gol. Setelah itu dengan Arema tidak ada yang mencetak gol, 0-0 pertandingannya. Melawan Bayangkara 4-2 tidak ada striker Persib yang mencetak gol. Melawan PSM 1-0 Matrikardi yang mencetak gol. Kemudian dengan Persija Jakarta 2-1 Adam Alis yang mencetak gol. Dan pada malam ini 2-1 Tom Hey dan Julio Cesar yang mencetak gol. Maka ini menjadi catatan buruk untuk striker Persib, karena keempat-empatnya striker Persib, yakni Ramon, Jung, William Barros dan juga Sergio Castel, tidak bisa mencatatkan namanya di papan skor. Ini akan menjadi evaluasi besar di pertandingan terakhir nanti menghadapi Persija Jepara. Dan juga mungkin ini akan menjadi evaluasi menyeluruh untuk manajemen Persib Bandung. Bagaimana, apakah siapa yang akan dipertahankan Persib pada musim depan dan siapa yang akan didepak Persib untuk musim depan. Karena tentu Persib memiliki target ganda, yakni sukses di Liga Super Indonesia dan juga sukses di ACL tuh. Dan akhirnya 7 kemenangan beruntun dari Borneo FC patah oleh Persija Jepara. Karena sebelumnya Borneo FC ini selalu memenangkan pertandingan. Terakhir kali Borneo FC tidak bisa memenangkan pertandingan itu adalah melawan Persib Bandung di Stadion Segiri dengan skor 1-1. Setelah itu Borneo terus mencetak kemenangan partai demi partai sampai 7 kali beruntun. Dan akhirnya malam ini kemenangan tersebut bisa diputus oleh Persija Jepara. Dan pada pertandingan ini pun Persija Jepara bermain cukup apik, kemudian pemain tengah dan belakangnya disiplin dan juga beberapa kali mengancam gawang Borneo FC. Namun sayang Dewi Fortuna belum memihak kepada Borneo FC, dan akhirnya dengan skor 0-0 ini membuat Borneo FC berjarak 2 poin dari Persib Bandung dengan 76 poin. Maka Borneo FC harus memenangkan pertandingan di matchday terakhir yang akan diselenggarakan di Stadion Segiri, yakni melawan Malut United. Itu pun dengan catatan Persib Bandung harus kalah oleh Persija Jepara. Namun apabila Borneo menang lalu Persib imbang, maka Persib yang akan menjadi juara Liga Indonesia. Apalagi Persib berhasil memenangkan pertandingan. Dan yang selanjutnya adalah, ini yang paling menarik adalah lawan Borneo FC ini adalah Malut United. Yang mana di Malut United ini ada 6 mantan pemain Persib Bandung. Yang pertama ada Gustavo Franca, kemudian ada Freds Butuan, ada Dimas Derajat, ada Tyron Del Pino, ada David De Silva, dan siapa lagi pemain kesayangan Persib yakni Ciro Alves. Dan kita berharap ke-6 pemain Persib ini bisa bermain baik all out dan bisa memenangkan pertandingan melawan Borneo FC sehingga Persib Bandung semakin mengokohkan posisinya di puncak klasemen dan merengkuh hat-trick juara dan menjadi tim pertama dan satu-satunya yang berhasil menjadi hat-trick juara di Liga Super Indonesia. Dan juga ada hal menarik di perebutan degradasi yang mana Madura United kalah oleh PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 2-1. Dengan kekalahan ini maka Madura mendapatkan 32 poin,
hanya berjarak 1 poin dari Persis Solo. Dan nanti di pertandingan terakhir Madura akan berhadapan dengan PSM Makassar di kandang Madura. Sedangkan Persis Solo akan bertandang ke Persita Tangerang. Maka ini apabila Madura kalah Persis menang, maka Madura yang degradasi. Begitupun sebaliknya, apabila Persis kalah, Madura imbang, maka Madura yang melolos. Maka ini tidak hanya perebutan gelar juara, tapi juga perebutan zona degradasi juga sangat menarik di Liga Indonesia. Baik, hanya itu mungkin yang bisa disampaikan kepada baraya semua pada analisis dan review pertandingan malam ini. Kita doakan Persib Bandung bisa meraih hasil maksimal di pertandingan terakhir di matchday ke-34 melawan Persijap Jepara. Bismillah, bismillah, bismillah.